Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mempresentasikan beberapa hal yang menyangkut moral dan pergerakan. Rumusan masalah yang pertama, apa pendidikan moral itu? Mengapa pendidikan moral itu penting? Bagaimana pendidikan moral di Indonesia? Bagaimana cara menanggulangi keterpurukan pendidikan moral? Pendidikan moral secara umum adalah suatu upaya atau usaha yang sadar dan berencana di mana terbentuk suatu proses pembelajaran baik formal maupun non-formal untuk mengembangkan potensi individu yang berlangsung seumur hidup untuk membentuk individu yang berkualitas. Moral adalah ajaran tentang baik atau buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, akhlak, dan kelakuan berdasarkan kodratan manusia. Pendidikan moral adalah proses pembelajaran mengenai tingkah laku, akhlak, budi pekerti baik melalui formal maupun non-formal. Pendidikan moral bertujuan untuk menjadikan individu atau sumber daya manusia menjadi berkualitas secara materi, melainkan afektif dan psikomotorik juga, emosi dan spiritual juga. Manusia menempati posisi yang sentral dan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional, sehingga diperlukan adanya pengembangan sumber daya manusia secara tepat dan optimal. Pengembangan SDM tersebut salah satunya melalui pendidikan yang dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat dan negara. Ada 3 alasan pentingnya pendidikan moral di lingkungan sekolah. 1. Perlunya karakter yang baik untuk jadi bagian yang utuh dalam diri manusia, meliputi pikiran yang kuat, hati dan kemauan yang berkualitas, rasa empati, toleransi, kejujuran, ketekunan, dan dengan moral dan bekerja sama dengan rasa cinta sebagai ciri kepadangan hidup manusia. Cinta yang dimaksud adalah moral itu sendiri, moral untuk berbuat baik, mencintai dan menyayangi diri sendiri serta sesama manusia, terutama keluarga. Sekolah merupakan tempat yang lebih efisien dan kondusif untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Pendidikan moral sangat esensial untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan membangun masyarakat yang bermoral. Menurut pendapat Likona tahun 1996, pendidikan moral di Indonesia diarahkan untuk melahirkan manusia-manusia yang cerdas, bertanggung jawab, berkepribadian luhur, bertakwa, dan memiliki keterampilan. Dengan anggaran 20% dari APBN, maka tujuan itu bukanlah yang mustahil. Sudah banyak bukti yang mendukung adanya peningkatan pendidikan ini. Prestasi anak-anak bangsa juga banyak mengharumkan bangsa di berbagai kancah internasional. Namun jangan kita berbangga hati, karena di sisi lain Indonesia saat ini dihadapkan pada masalah yang kompleks, yakni penurunan kesadaran akhlak dan moral yang terlihat dari maraknya pelajar dan pemuda yang melakukan konsumsi narkotika dan melakukan tawuran hingga melahirkan kemarahan oknum pejabat yang tidak henti melakukan korupsi atau makan uang rakyat. Berbicara mengenai format pendidikan moral di Indonesia, maka kita lihat kembali ke zaman Orde Baru. Pemerintahan masa Orde Baru memformulasi format pendidikan moral yang dihubungkan dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Pendidikan moral ini dilakukan melalui pemberian mata pelajaran. Kemudian pentingnya pendidikan moral ini menjadi mata pelajaran istimewa di samping mata pelajaran pendidikan agama. Di masa reformasi, setelah rezim Orde Baru tumbang, pemikiran ke arah perlunya mereformasi pendidikan moral di sekolah dianggap menjadi sebuah kemutlakan. Demikian pula penataran, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 dianggap merupakan paket indoktrinasi dan kemudian ditepis ke pinggir. Apa yang terjadi kemudian? Keinginan untuk merumuskan sebuah sistem dan mekanisme pendidikan moral di Indonesia tampak sebagai sebuah mimpi yang sulit terwujud. Bahkan dalam tataran realita, pendidikan dianggap gagal menjadi langkah preventif dan kurang mampu menyelesaikan persoalan dekadensi moral di kalangan generasi muda. Macam-macam masalah sosial dan masalah moral yang ditimbulkan di Indonesia adalah meningkatnya pemberontakan remaja, meningkatnya ketidakjujuran,
meningkatnya kurang rasa hormat terhadap orang tua, guru, dan figur-figur yang berwenang, meningkatnya kelompok teman sebaya yang kejam dan bengis atau geng-geng, munculnya kejahatan yang punya sikap fanatik dan penuh kebencian serta berbicara tidak sopan, merosotnya etika kerja serta meningkatnya sifat-sifat mementingkan diri sendiri dan kurangnya rasa tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia, timbulnya gelombang perilaku merusak diri sendiri seperti penyalahgunaan wirasantika, penyalahgunaan medsos, dan perilaku bunuh diri. Timbulnya ketidaktahuan sopan santun, termasuk mengabaikan pengetahuan moral sebagai dasar hidup. Upaya membangun moral di Indonesia dilakukan dengan penggalian potensi sejarah dan budaya dalam bentuk kearifan lokal. Kearifan lokal yang dimaksud adalah menjadikan sebagian integral dalam materi pendidikan moral. Pada gilirannya membuat peserta didik harus merasa memiliki dan menjadi bagian dari nilai-nilai tersebut. Peningkatan dan intensitas pelaksanaan pendidikan moral dalam lingkungan sekolah adalah tugas yang penting yang perlu dilaksanakan secara komprehensif dengan menggunakan strategi serta model pendekatan secara terpadu. Pembelajaran pendidikan moral harus dengan pendidikan terpadu. Diperlukan adanya analisis kebutuhan atau dalam bahasa latinnya needs assessment siswa dalam belajar pendidikan moral. Dalam hal ini diperlukan adanya kegiatan antara lain mengidentifikasi isu-isu sentral yang bermuatan moral dalam masyarakat untuk dijadikan bahan kajian dalam proses pembelajaran maupun di lingkungan, kemudian mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan siswa dalam pelajaran pendidikan moral maupun di lingkungan agar tercapai kematangan moral yang komprehensif. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah dan kendala instruksional yang dihadapi oleh para guru, para murid, para siswa, anak-anak, dan berupaya memformulasikan alternatif pemecahannya. Identifikasi dan mengklarifikasi nilai-nilai moral dalam ajaran inti Pancasila, mengidentifikasi sumber-sumber lain yang relevan dengan kebutuhan belajar pendidikan moral. Demikian presentasi singkat, kurang lebihnya silakan kritik dan saran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.